أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Halo anak-anak generasi Quran yang saya banggakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Ustadz mau ta'arufan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Maka ketika belum kenal kita harus ta'arufan dulu ya. Perkenalkan, di sini nama saya Ustadz Sutris ya. Saya mengajar mapel atau mata pelajaran tahsin ya. Mungkin anak-anak semua dulu ketika SD sudah ada mapel atau mata pelajaran tahsin. Ya mungkin sebagian ada yang sekolahnya swasta ataupun negeri. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa itu tahsin ya. Apa itu tahsin? Kemudian kenapa harus belajar tahsin dan tujuan belajar tahsin. A I U Ba U An Ani A Na minal mu'nima I An Ani A. Baik, ya. Apa itu tahsin? Ya. Tahsin artinya memperbagus. Memperbagus bacaan Al-Qur'an, kemudian panjang pendeknya bagus, tajwidnya bagus, tempat berhenti dan memulainya yang bagus, dan semua kaidah-kaidahnya harus bagus ya. Kemudian kenapa harus belajar tahsin ya? Belajar tahsin adalah hukumnya fardhu ain ya. Wajib bagi setiap muslim ya. Karena belajar tahsin adalah kita mempelajari kalamullah atau kitab Allah, yakni Al-Qur'an ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, tidak boleh seenaknya sendiri ya. Semua ada ilmu-ilmu yang harus kita tempuh, kita pelajari. Dan belajar tahsin tidak bisa kita belajar sendiri. Harus ada guru yang membimbing ya. Mungkin dengan pelajaran tahfidz hampir sama ya. Tapi tujuannya sama ya. Kemudian tujuan belajar tahsin adalah agar kita membaca Al-Qur'annya dengan baik, dengan benar ya. Panjang pendeknya benar, tajwidnya benar ya, kaidahnya benar, berhentinya harus di mana, harus benar, dan yang lain-lainnya juga harus benar. Maka belajar tahsin adalah sangat-sangat penting untuk umat Islam. Ya anak-anakku sekalian, ya, belajar tahsin diwajibkan bagi semua umat Islam. Baik anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, tua bahkan muda, semua diwajibkan ya. Mempelajarinya tidak bisa sendirian ya. Tidak bisa kita belajar otodidak atau sendiri, tapi harus belajar kepada guru yang menekuni di bidang ilmu tahsin tersebut ya. Maka di sekolah SMP ITMT Karanganyar ini untuk kelas 7 itu ada buku panduan belajar tahsin yang satu paket, bukunya ada 4 macam. Baik, untuk buku panduan tahsin ya, jadi ada 4 buku ya, satu paket ada 4. Yang pertama adalah buku mengenal huruf-huruf hijaiyah ya, atau makharijul huruf ya. Kita harus mempelajari atau wajib mengetahui di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah dari A sampai Ya. Maka di buku ini dikupas tuntas mempelajari tempat keluarnya huruf hijaiyah, dan semua huruf hijaiyah punya tempat keluar sendiri-sendiri ya. Tempatnya sendiri-sendiri, nggak bisa
serampangan ya. Yang kedua adalah buku latihan pengucapan panjang dan pendek ya, atau mat dan qasirah ya, panjang dan pendek. Di sini kita akan belajar bagaimana bacaan ketika panjang 2 harokat atau mat tabi'i dan huruf pendek ya, agar kita terhindar dari sifat atau bacaan yang menyeret atau yang salah. Kemudian yang ketiga ada buku sifat-sifat huruf hijaiyah. Ya, di sini kita mempelajari sifat-sifat huruf hijaiyah. Kalau yang pertama tadi ada tempat keluar, ini sifatnya. Ada huruf yang sifatnya keluar nafas, ada yang tertahan nafas, ada yang mengalir suaranya, ada yang tertahan suaranya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini kita mempelajari tajwid. Ya, di sini dibahas tentang bab hukum nun sukun dan mim sukun untuk kelas 7. Nanti untuk kelas 8 dan kelas 9 ada tahapannya sendiri. Di sini dibahas nanti bagaimana cara tajwid membaca idgham mimi, idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa dan yang lain sebagainya. Baik. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan buku tahsin 4 untuk 1 paket. Baik, itu mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa belajar dengan istiqomah ya, bersungguh-sungguh ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, karena ini hukumnya wajib atau fardhu ain, maka belajarnya harus sungguh-sungguh agar tujuan dari belajar tahsin yaitu tadi kita membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, sesuai yang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Dalam sebuah ayat di surah Al-Muzammil ayat 4 ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila ya. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar membaca Al-Qur'an dengan tartil ya, dengan perlahan-lahan, dengan bagus ya, semua dibaguskan kaidahnya, panjang pendek, makhraj, sifat, tajwid dan sebagainya dibaguskan. Maka itu adalah ayat dalam Al-Quran, maka perintahnya untuk semua umat Islam. Baik, mungkin itu sedikit yang dapat Ustadz sampaikan untuk kegiatan MPLS atau pengenalan, yaitu pelajaran atau mapel tahsin pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak bisa paham ya, nanti bisa mempelajari di rumah masing-masing kalau sudah mendapatkan buku tersebut. Baik, sekian dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.